Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Di pembahasan sirah nabawiyah masih membahas napaktilas kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai qudwah, sebagai pedoman hidup kita. Jika kita ingin menjadi pemimpin, maka kita harus melihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Bagaimana ketika kita ingin membuat sekolah, bagaimana cara Rasulullah SAW mengajari para sahabatnya, radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka diajarkan oleh Rasul dengan pengajaran terbaik. Jika kita ingin menjadi seorang suami yang benar-benar qawwam, kita melihat di sisi Nabi Muhammad SAW bagaimana beliau menjadi seorang suami di rumah-rumah istri-istri mereka. Karena makhluk sempurna, manusia sempurna itu hanya Rasulullah SAW. Ya, maka sepatutnya dan sewajarnya ketika kita bisa mengambil ibrah, mengambil petunjuk, maka kita ambil dari manusia yang sempurna, yaitu Al-Mustafa SAW. Kemudian mudah-mudahan kita juga termasuk di golongan Allah SWT yang senantiasa istiqamah dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu ini luar biasa. Jaminan Allah SWT kepada orang-orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, maka Allah akan berikan rahmatnya, Allah akan turunkan rahmat di tempat-tempat majelis-majelis ilmu, dan Allah akan memerintahkan makhluk-makhluknya untuk memohonkan ampun kepada orang-orang yang menuntut ilmu, baik yang secara niat berangkat dari rumah atau yang tidak sengaja. Itu dapat semua rahmat Allah SWT. Maka dari itu setiap majelis ilmu yang kita dapati ilmunya, itu sepatutnya kita hadiri. Ketika kita ada waktu, maka ya kita usahakan untuk sekali-sekali atau bahkan setiap saat itu datang ke majelis ilmu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam pembahasan setelah Rasulullah SAW memerangi orang-orang Yahudi Bani Nadir. Kemudian ada kejadian yang bernama peperangan Ahzab, atau oleh para ulama sirah dinamai dengan perang Khandaq. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perang Ahzab atau perang Khandaq ini terjadi ketika Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada di kota Madinah. Ketika beliau sudah berhijrah dan sudah memasuki tahun kelima dari hijrahnya beliau di kota Madinah, itu terjadi pengepungan. Jadi kota Madinah pada saat itu otomatis dikepung oleh beberapa orang-orang musyrikin dan bersatu dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang suku-suku Arab yang lain. Mereka mengepung kota Madinah Al-Munawwarah. Tentu saja batas luas kotanya itu berbeda dengan zaman saat ini. Karena semakin panjang, semakin lama umat Islam itu pasti bertambah. Nah, dulu Masjid Nabawi itu hanya satu ukuran rumah saja, dan di dalam masjid itu di sampingnya, di belakang itu adalah rumah dari Nabi SAW dan bersama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sekarang karena semakin luas dan semakin banyak kaum muslimin, maka perluasan itu dilakukan. Dulu kuburan Nabi SAW itu tidak masuk ke dalam wilayah masjid. Tetapi karena bertambahnya umat Islam, berdakwahnya para sahabat di luar Jazirah Arab, itu otomatis membuat jumlah kaum muslimin semakin bertambah, dan orang yang berhaji, orang yang berumrah itu semakin bertambah. Maka mau tidak mau, supaya masjid ini menampung jamaah yang datang dari penjuru dunia, itu makanya dilakukan perluasan. Kemudian kota Madinah pada saat itu dikepung oleh orang-orang
kafir. Jadi kejadian perang Khandaq itu terjadi pada saat tahun kelima Rasulullah SAW hijrah. Sebabnya, jadi sebab ada peperangan pasti ada sebabnya. Gak mungkin suatu hal itu terjadi kalau tidak ada sebab. Asbab musabab. Jadi itu pasti ada. Sebabnya yang pertama adalah keinginan para zu'ama al-Yahud, para pemimpin pemuka agama Yahudi itu ingin membalaskan dendam mereka. Karena sebelum pembahasan perang Khandaq atau Ahzab, itu ada peperangan pengusiran Bani Nadir, suku Yahudi yang mendiami Madinah. Sebelum itu ada peperangan Bani Qainuqa. Jadi karena mereka mendustai perjanjian yang telah dibuat oleh Rasulullah kepada mereka batalkan, mereka bohongi Rasul, maka Rasul bertindak. Dikeluarkan mereka semua dari kota Madinah. Kemudian karena mereka dendam terhadap Islam dan khususnya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pengusiran Bani Qainuqa dan Bani Nadir, ya, di samping memang mereka itu mempunyai dendam kesumat terhadap Islam dan terhadap Arab, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena sebelum Rasulullah SAW lahir di Madinah itu sudah ada peradaban. Yang pertama itu suku dari Yaman, suku Aus dan Khazraj. Mereka berbaur bersama orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Sebelum Rasulullah lahir, orang-orang Yahudi itu telah memberikan informasi bahwa sebentar lagi itu akan ada Nabi terakhir. Akan tetapi tidak menyangka karena Nabi yang terakhir yang ditunggu sama orang Yahudi ini keluarnya dari Arab. Nah, setelah tahu bahwa Nabi terakhir itu adalah orang-orang Arab, maka orang-orang Yahudi itu tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Jadi orang-orang Yahudi itu memang mempunyai dendam kesumat. Dendam utamanya seperti itu. Mereka berharap Nabi terakhir dari mereka. Kemudian mereka keluar, jadi motor penggeraknya adalah orang-orang Yahudi. Mereka keluar dari Khaybar tempatnya karena Bani Qainuqa dan Bani Nadir itu diusir oleh Rasulullah ke wilayah yang disebut Khaybar. Nah, yang nanti juga akan ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Itu tempat yang bernama Khaybar. Mereka keluar dari Khaybar dan menunjuk utusan yang dikepalai utusan tersebut oleh seseorang Yahudi yang bernama Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab Wasullam ibn Abil Haqiq. Kemudian Wakinana bin Abil Haqiq. Ini saudara juga. Mereka menuju ke Mekah. Bayangkan, dari Khaybar mereka itu mengutus utusan 3 orang tadi. Mereka menuju ke arah Mekah. Untuk apa ke arah Mekah? Jelas bukan untuk niat yang baik. Jadi orang kafir meminta bantuan sama orang kafir juga untuk memerangi kaum muslimin yang berada di kota Madinah. Jadi mereka mengajak orang-orang Quraisy untuk bersama-sama untuk memerangi kaum muslimin. Dan ini disambut oleh orang-orang Quraisy karena merasa di peperangan Badar mereka kalah. Di peperangan Uhud sempat mereka unggul. Tapi di perang Hamratul Asad, yang ingin setelah kaum muslimin menarik mundur pasukan di perang Uhud, kaum muslimin itu dikejar oleh orang-orang musyrikin. Tapi selamat di kejadian Hamratul Asad. Sudah kita bahas. Hamratul Asad itu tidak jadi kaum muslimin dikejar oleh orang-orang musyrikin. Jadi dia ingin kembali lagi untuk memerangi kaum muslimin yang ini sudah ada pasukan tambahan orang-orang Yahudi. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Taala, tidak cukup sampai di situ. Dua Yahudi dan orang-orang Quraisy ini tadi enggak langsung menuju ke Madinah, akan tapi menuju ke sebuah kabilah yang besar, yang jumlah mereka itu ratusan ribu.
kabilah yang besar pada saat itu bernama kabilah Ghatafan. Kabilah Ghatafan itu adalah kabilah Arab yang besar pada saat itu. Untuk mengajak mereka untuk bergabung. Ghatafan menerima ajakan tersebut. Dan mereka setelah dapat bantuan dari Bani Ghatafan, mereka itu berkumpul di satu tempat, di satu titik untuk keluar bersama-sama memerangi Rasulullah SAW yang berada di kota Madinah. Udah deh, yang penting kita kepung Madinah, kita hancurkan Madinah dengan pasukan yang berjumlah yang sangat besar. Ini melebihi mungkin penduduk Madinah juga. Jadi kejadian ini memang luar biasa. Kejadian perang Khandaq atau Ahzab ini luar biasa. Sampai hati-hati kaum muslimin itu juga dikisahkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Yang nanti kita akan bahas ayatnya. Kemudian wasallallahu khabar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kabar berkumpulnya orang-orang Yahudi, ya, kemudian orang-orang musyrikin Quraisy dan Bani Ghatafan itu terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabatnya seperti biasa untuk dimintai masukan. Faktaroha Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi mengajukan sebuah pendapat. Yang pendapat ini menggugurkan pendapat-pendapat sahabat yang lain. Karena Salman Al-Farisi itu adalah seorang sahabat yang bukan Arab, tapi orang Persia. Salman Al-Farisi. Orang-orang Persia itu ketika mereka dikepung dari segala arah, maka mereka cara defense-nya, cara bertahannya itu menggunakan parit. Parit dalam bahasa Arab disebut khandaq. An yuhfaru khandaq haula al-Madinah fala yastati'u al-musyrikun al-wusul ila al-muslimin. Jadi sekeliling kota Madinah itu dibangun parit, dibuat parit oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Yang menurut para ulama lebar paritnya itu 5 meter dan dalamnya itu lebih dari 5 meter. Jadi satu loncatan kuda itu mungkin 2 meter atau berapa meter. Ini kuda meskipun loncat ya insya Allah sih nggak bakal masuk, tapi masuk ke dalam itu, dan itu dalamnya 5 meter. Menurut para ulama sirah itu dibangun hanya dalam waktu tidak kurang dari 3 hari. Rasulullah bersama para sahabatnya dan Rasulullah turun tangan langsung dan membangun apa? Menggali parit tersebut. Kemudian faqubila al-iktirah, dan ide dari Salman Al-Farisi itu diterima. Wa amila fihi jami'al muslimin ala ra'sihim wa awwalihim Rasulullah SAW. Dan yang memulai membangun parit, menggali parit itu diketuai langsung oleh Rasulullah SAW hatta intahumin, sampai selesai. Nah ini selesainya tidak kurang dari tidak lebih dari 3 hari. Luar biasa. Kota Madinah itu dari arah utara, selatan, barat, timur itu digali parit oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Nah, kemudian kejadian ini juga mempunyai efek kejut ya, dari orang-orang musyrikin Quraisy dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Ghatafan. Keluar pasukan Quraisy diketuai, dipanglimai oleh Abu Sufyan bin Harb. Wa Banu Fuzarah bin Ghatafan, dan Fuzarah dari Bani Ghatafan diketuai oleh Uyainah bin Husain. Kemudian wa Murrah yaquduha Al-Haris bin Auf. Jadi Ghatafan ini membawa lagi beberapa suku-suku. Ya, ada suku Murrah yang diketuai oleh Al-Haris bin Auf. Wa Asja' dan kabilah Asja' yaquduha Al-Mis'ab bin Ruhailah. Jadi Ghatafan ini membawa beberapa kabilah juga untuk bersatu untuk memerangi Rasulullah SAW. Terkumpullah pasukan mereka musyrikin Yahudi Ghatafan itu 10.000 orang.
10.000 orang itu mengepung kota Madinah. Jadi kota Madinah itu dikepung, Rasulullah tidak bisa keluar, para sahabat tidak bisa keluar dan tidak ada yang bisa masuk. Gak bisa masuk, gak bisa keluar. Jadi kota mati. Gak bisa masuk, gak bisa keluar. Ya. Kemudian setelah sampai di gerbang kota Madinah, mereka terkaget karena melihat sesuatu yang belum pernah dilihat oleh orang-orang Arab. Mereka kaget melihat parit yang begitu lebar dan dalam. Maka otomatis pasukan tersebut berhenti, nggak sampai masuk ke kota Madinah. Ada apa ini? Ya, sesuatu yang takjub. Ada yang nyoba, beberapa orang mencoba untuk melewati parit tersebut, akan tapi tidak berhasil. Kemudian mereka memutuskan tidak masuk ke kota Madinah, akan tapi mereka bertempat menjaga di sekitar parit. Mereka mencari cara. Kalau mereka putuskan untuk membangun sebuah jembatan, ya tinggal dipanah oleh pasukan kaum muslimin. Ya, intinya mereka untuk berusaha menerobos itu ya butuh perjuangan juga, karena muslimin sudah siap dalam pertahanan kotanya. Ya. Membangun jembatan, menyeberang, tinggal dipanah, selesai. Jadi mereka masih bingung, buntu, karena efek yang baru mereka lihat ini tadi. Kemudian dan jumlah kaum muslimin itu Rasulullah hanya dapat mengumpulkan sekitar 3.000 orang. Ya, muqatilan, orang yang siap berperang. Adapun perempuan, anak kecil dan orang-orang yang sudah berumur, Rasulullah SAW menitipkan mereka ya di dalam qabilah Bani Haris hatta yakunu fi ma'manin min al-khatar wal ahbab, sampai mereka selamat dari gangguan orang-orang kafirin dan gangguan orang-orang Yahudi. Jadi ditaruh dulu ya, di qabilah Bani Harithah. Kemudian apa yang terjadi saat pengepungan itu? Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang kondisi mereka saat itu di tengah-tengah ketakutan. Wastadal khauf. Ketika kita punya kota dikepung oleh pasukan yang jumlahnya melebihi penduduk kota kita, apa yang akan kita rasakan? Ini diceritakan oleh Allah SWT. Kemudian ma'a syiddatul bud, dengan dingin yang sangat, karena kota Madinah pada saat itu dalam kondisi yang dingin. Sudah takut, posisi dingin, kemudian walju' dan lapar, karena tidak ada yang bisa akses masuk dan keluar. Karena pengepungan itu terjadi 15 hari. Selama 15 hari kaum musyrikin mengepung kota Madinah. Mereka tidak bisa masuk. Tapi mereka membara semangat mereka untuk menghancurkan Islam, dan Nabi Muhammad SAW itu tetap membara. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal tersebut di surat Al-Ahzab. Allah berfirman, "Ijja'ukum min fawqikum wa min asfali minkum wa idzabatil absar wa balagatil qulub al-hanajir wa tadunnuna billahi dununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan syadida." Allah berfirman, "Ijja'ukum," ketika mereka datang kepada kalian, min fawqikum, dari atas kalian, wa min asfalikum, dan dari bawah. Ini gambaran Allah menggambarkan musuh itu datang dari segala arah, segala penjuru. Wa idzaqatil absar, ketika mata-mata kalian itu tertunduk, lesu. Wa balagatil qulub bil hanajir, dan hati-hati kalian itu sampai gak ada semangat sama sekali.
Wa tadunnuna billahi dununa, dan kalian berprasangka terhadap Allah dengan prasangka-prasangka. Jangan-jangan Allah sudah nggak membantu kita. Jangan-jangan, kebanyakan jangan-jangan. Karena sahabat ridwanullah alaihim jami'an juga manusia. Rasulullah SAW juga manusia. Dan tapi mereka tetap mencoba untuk bertahan tanpa meninggalkan ajaran Islam. Hunalika, kata Allah, di saat itu ibtuliyal mu'minun, diuji keimanannya orang-orang yang beriman. Wa zulzilu zilzalan sadida. Di saat Allah berikan goncangan, zulzilu zilzalan, ditakkid oleh Allah, zilzalan sadida, yang begitu dahsyat. Karena tidak ada kedahsyatan Madinah dikepung sebelum dan sesudah ini. Ini pertama kali bagi Rasul dan para sahabatnya dikepung. Dan ini terjadi karena pengkhianatan lagi. Terjadinya Khandaq, terjadinya pengepungan ini karena pengkhianatan kembali yang dilakukan oleh suku Quraidah. Mereka tidak menepati janjinya kepada kaum muslimin yang sudah mereka sepakati bersama Rasulullah SAW. Mereka memberikan beberapa masukan untuk orang-orang yang hendak menyerang ke kota Madinah. Dan mereka juga memberikan beberapa pendekar-pendekar mereka untuk mengalahkan Rasulullah. Tapi tentu saja terhalang karena Rasulullah bersama para sahabatnya menggali parit. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, memberikan hadiah. Sebenarnya lebih cocok hadiah. Karena pada saat itu masa pasukan bawaan orang-orang musyrikin dan orang-orang Yahudi itu semakin berapi-api untuk memasuki kota Madinah. Karena di hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih wajar. Tapi kalau sudah sampai 15 hari, itu sudah mulai down semangatnya. Allah sudah meniupkan rasa putus asa di hati-hati mereka. Dan Allah mengutus pasukan yang belum pernah diutus oleh Allah. Pasukannya seperti angin. Itu memang terjadi badai yang tidak pernah terjadi juga. Itu merobohkan semua bangunan-bangunan sementara, kemah-kemah mereka itu dihancurkan oleh Allah Taala dan diberikan suhu yang sangat dingin, angin yang dingin luar biasa. Kalau kita umrah di bulan-bulan sekarang ya, di Timur Tengah itu lagi dingin. November, Desember, Januari itu biasanya musim dingin. Itu dinginnya luar biasa. Apalagi di zaman itu kalau kita masuk hotel aman dari angin. Mungkin dinginnya AC bisa dimatiin. Kalau di luar anginnya luar biasa. Rasulullah SAW dan kaum muslimin diberikan hadiah juga bukan dengan putus asanya pasukan musyrikin, melainkan hadallahu lil Islam rajulan min asja' ihda qabail Ghatafan. Rasulullah diberi oleh Allah SWT hadiah seseorang yang dari kabilah Ghatafan yang paling berani untuk masuk Islam. Kemudian Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Islamnya dan kejadiannya lucu. Kejadiannya adalah ketika kaum musyrikin itu sudah putus asa, sudah menyerah dan memilih untuk pulang ke kota Makkah. Ini udah mustahil, mau kita masuk dari mana? Mereka pulang dan Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah dan duduk di sebuah pohon. Kemudian ada seseorang datang dan menghunuskan pedang tepat di leher Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, kalau sekarang ente mau minta tolong sama siapa lagi? Maka Rasulullah SAW dengan santai menjawab, Allah. Ya, karena jawaban santai, tapi dari iman, maka tertunduk lesulah orang tersebut dari kabilah Bani Ghatafan.
dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peperangan Khandaq juga disebut sebagai perang Ahzab karena di dalam peperangan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat yang disebut sebagai surat Al-Ahzab. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa kejadian-kejadian di saat setelah peperangan Ahzab. Kejadian yang pertama adalah masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin. Masalahnya adalah masalah dari sahabat yang mulia Zaid, ya, yang dianggap oleh Rasulullah diangkat menjadi anak angkatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah kejadian perang Khandaq, khatab Rasul sallallahu alaihi wasallam Zainab binti Jahsh di Zaid ibn al-Harithah. Rasulullah ketika itu meminang Zainab binti Jahsh untuk dinikahkan dengan Zaid anak Harithah. Fa'abat, maka ia menolak. Wa aba ahluha, dan keluarganya pun menolak. Zainab binti Jahsh mempunyai kedudukan yang luar biasa, tapi ditolak oleh keluarganya. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman Allah, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minah idza qadallahu wa rasul amran an yakuna lahum khiyarah min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Maka turunlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu urusan, maka tidak boleh bagi orang mukmin, mau laki-laki maupun perempuan, ya, berbuat menurut kemauannya sendiri. Setelah turun ayat ini, maka Zainab binti Jahsh dan keluarganya menerima pinangan dari Rasulullah, ya, untuk dinikahkan dengan Zaid bin Harithah. Kemudian setelah turun ayat ini, keluarganya menerima pinangan Rasul. Kemudian setelah itu Zaid berkeluh kesah. Setelah dinikahkan menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, kemudian Zaid kembali berkeluh kesah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Zainab terlalu bangga dengan keturunannya yang mulia itu. Kemudian fa'amarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bihtimal as-sabr 'alaiha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan saran, nasihat ini. Saran dan nasihat kepada Zaid untuk sabar atas keburukan istrinya. Fasabara hatta daqat nafsahu. Maka Zaid itu bersabar sampai sabar itu susah untuk dia hadapi. Maka Rasulullah SAW didatangi oleh Zaid bin Harith, diberikan informasi bahwa Zaid ini ingin menceraikan Zainab. Kemudian fa'amarallahu Rasul sallallahu alaihi wasallam an yatazawwaja Zainab ba'da talaqiha. Tetapi kemudian Allah menyuruh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam agar menikahi Zainab setelah dicerai oleh Zaid, untuk menjaga hifdhan di syarafiha, untuk menjaga kemuliaan dan menghindarkan permusuhan. Udah diminta, ya, sama Rasul, ya, untuk anaknya, anak angkatnya Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid ingin menceraikan karena tidak, apa kalau bahasa fikihnya, tidak kufu, tidak satu kufu, kafaah. Yang Zaid ini, Zaid bin Harithah ini orang biasa. Kemudian Zainab binti Jahsh ini orang yang mempunyai makamah, kedudukan. Ini otomatis sahnya sah-sah saja. Kan, tapi ya tiap hari makan hati gitu ya. Karena wibawanya lebih berwibawa istrinya dibanding suaminya. Ini adalah
bahaya yang luar biasa di dalam rumah tangga. Ketika wibawa suami itu di bawah istrinya jauh. Makanya para ulama memasukkan kafarah fil zawaj itu bukan syarat sah, akan tapi syarat lazim. Untuk lazimnya rumah tangga, ya, berkesinambungannya rumah tangga puluhan tahun, ya, bahkan sampai meninggal, itu lebih baik cari yang kufu. Karena untuk melanggengkan proses rumah tangga. Kalau bisa cari yang satu daerah. Apa enggak boleh orang Indonesia nikah sama orang Italia? Ya, boleh saja. Akan tapi orang Indonesia dari sama-sama Islam boleh, nggak ada masalah ya. Tapi timbul perdebatan nanti dari hal yang sepele, nggak usah hal yang agama. Dari hal yang sepele, kamar mandi. Orang Indonesia masuk kamar mandi, semuanya kamar mandi basah. Tapi orang bule, kamar mandi itu dua, ada yang kering, ada yang basah. Dari situ aja cekcok. Sama-sama orang Indonesia aja naruh anduk aja jadi masalah. Ini kok naruh anduk di sini sih, jadi masalah. Jadi kafarah itu luar biasa. Setelah itu Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahas untuk menghindari permusuhan dan pertengkaran, lagi pula untuk membatalkan kebiasaan mengambil anak. Sebelum Allah menegur Nabi Muhammad, Zaid ini diangkat anak oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW ya, muttakhidan Zaidan bin Harisah ke ibnihi. Suatu ketika Rasulullah mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anaknya sendiri, hatta sampai menyampingkan nasab keturunannya. Demikian itu kama kanat al-adah al-Arab fi at-tabani. Dalam mengangkat anak itu ada cara Arab. Jadi yang mengangkat anak, yang diangkat sebagai anak itu dijunjung tinggi. Yang anaknya asli itu biasa saja. Maka falamma amarahu Allah bi zawaji Zainab, ketika Allah menyuruh Rasulullah agar beliau menikah dengan Zainab, ya, beliau berkata kepada Zaid, ya, perihalalah istrimu dan jangan ganggu dan jangan kamu tolak, takutlah kepada Allah. Rasulullah menyembunyikan perintah tersebut, ya. Sedang beliau mengetahui bahwa perkataan itu pasti berhasil. Li'annahu khasya an takuna al-Arab, karena beliau itu takut dikatakan oleh orang-orang Arab bahwa Nabi Muhammad menikahi anak perempuan bekas yang diceraikan anaknya. Ya, bekas anak angkatnya dinikahin sama Rasul. Makanya Rasul tidak katakan hal tersebut, akan tapi secara halus. Maka karena demikian hal tersebut, Allah berfirman setelah Zaid memenuhi hajatnya, telah bergaul dengan perempuan tersebut lalu diceraikan, maka kami kawinkan engkau Muhammad dengan perempuan tersebut supaya tidak ada kesempitan bagi orang-orang mukmin dalam mengawini istri anak-anak angkatnya. Ini adalah contoh juga. Dan satu-satunya sahabat yang disebut di dalam Al-Quran hanya namanya Zaid bin Harisah. Kemudian diharamkan atas orang Islam mengangkat anak dengan menganggap sebagai anak kandungnya sendiri sampai menyampingkan nasab aslinya, karena ini sangat berbahaya. Wa anzala fihi, dan Allah berfirman, wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dan tidaklah Nabi Muhammad itu seorang ayah laki-laki di antara kamu, akan tapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi dan rasul. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sejak saat itu nama Zaid ialah Zaid bin Harisah. Jadi proses sebelum Zaid bernama Zaid bin Harisah itu Zaid bin Muhammad. Dalam Islam nggak boleh kita bernasab bukan dengan nasab asli kita, tidak boleh. Karena Islam itu menjaga nasab, menjaga kejelasan. Ini anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Tidak ada hal yang abu-abu dalam
urusan nasab. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, proses-proses itu, perang Khandaq, kemudian masalah Zaid bin Harisah bersama istrinya kemudian dinikahi oleh Rasulullah, itu terjadi di tahun kelima Hijriah. Kemudian ada kejadian lagi di tahun kelima, ada peperangan yang disebut sebagai Ghazwatu Dhumatul Jandal. Ghazwah, perang Dhumatul Jandal dan perang Bani Mustalik. Dan sebab-sebab Islamnya Bani Mustalik. Fi sanatil khamisah minal hijrah hadathat Ghazwatu Dhumatul Jandal. Dalam tahun kelima juga itu terjadi peperangan Dhumatul Jandal, tetapi tidak sampai terjadi pertempuran. Ya, walam yahdutsu fiha al-harb, enggak jadi tempur. Ya. Li'annahu haraba, karena mereka kabur. Bani Mustalik itu kabur. Wa taraku masyiyatahum, dan meninggalkan ternak-ternak mereka, sehingga ternak-ternak itu diambil oleh kaum muslimin. Wa fiha hadathat ghazwatu Bani Mustalik alladina tajamma'u li muharabatil muslimin. Dan dalam tahun itu terjadi peperangan Bani Mustalik. Dhumatul Jandal enggak jadi. Mereka melihat jumlah kaum muslimin kabur, ya, meninggalkan ternak mereka, dan di tahun itu juga terjadi perang Bani Mustalik yang berkumpul untuk memerangi orang Islam. Kharaja ilaihim Rasul. Rasulullah keluar bersama jumlah tentara yang banyak. Bijam'il katsir fa asabahum, hingga dapat mengalahkan mereka, Bani Mustalik. Kemudian wasaba al-muslimuna nisa'ahum, dan kaum muslimin itu menawan laki-laki, perempuan, anak-anak dan harta benda mereka. Dari pihak mereka terbunuh sekitar 10 orang, sedang yang lainnya ditawan. Wa kana minal usara, dan di antara tawanan-tawanan tersebut terdapat seorang perempuan yang bernama Barrah. Ya. Barrah, anak dari kepala suku Bani Mustalik. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diganti namanya menjadi Juwairiyah. Ummul Mukminin Juwairiyah. Proses pernikahan, kenapa tawanan dinikahi sama Rasul? Ini juga sebagai salah satu asbab agar orang-orang dari Bani Mustalik mengikut agama Islam, karena dinikahi sama Rasul. Ya. Setelah dinikahi yang menjadi Ummul Mukminin, dan kaum Bani Mustalik masuk Islam semua. Falamma sami'a Banu Mustalik bidzalik aslamu. Ketika orang-orang Bani Mustalik mendengar hal tersebut, maka mereka masuk Islam dan menjadi wasaru, dan mereka menjadi aunan lil muslimin, menjadi pembela untuk umat Islam. Ba'da an kanu a'da'ahum, setelah mereka sebelumnya itu adalah musuhnya kaum muslimin. Jadi pernikahan itu memang sunnatullah, ya, nikah sunnati, kama drawaka ba'an sunnati falaysa minni. Memang pernikahan itu adalah sunnah Rasul. Akan tapi dari proses pernikahan ini juga bisa menyatukan dua keluarga yang awalnya berseteru jadi adem ayem. Bisa juga menjadi keretakan dua keluarga. Ini pernikahan. Dan ini memang sering terjadi pernikahan-pernikahan politik, perkawinan politik. Tapi kita nggak bahas politik di sini. Ini sering terjadi di daulah-daulah itu sering terjadi seperti ini, karena memang menginginkan tujuan tertentu. Ya.
Sahnya sah atau tidak? Sah selama syarat dan rukunnya ada. Ya. Tapi kalau syaratnya tidak ada kemudian main ambil aja ya tetap haram. Ya, kemudian kalau kita teruskan ke Bani Quraidah kayaknya akan kemalaman ini karena lumayan panjang kisah pengepungan dan pengusiran Bani Quraidah dari kota Madinah. Karena langsung sesaat setelah Khandaq itu Rasulullah ya, itu langsung mengumumkan kepada para sahabatnya ya, yang ikut perang Khandaq kemarin itu jangan masuk. Kita langsung ke Bani Quraidah. Wallahu ta'ala bisawab. Jam 9 lebih 5 lebih 3 masih sore. Kita lanjut. Gimana? Lagi seru lah. Lanjut. Baik. Bani Quraidah karena khianat mereka kepada Islam yang sudah berjanji damai dengan mereka, Islam gak akan memerangi mereka, mereka tidak akan memerangi Islam. Nabi Muhammad gak akan ganggu mereka dan mereka gak boleh ganggu Nabi Muhammad. Ini di mereka hianati karena melihat jumlah musyrikin yang mengepung kota Madinah 10.000, masa nggak bisa kalah? Ya sudah deh, kayaknya menang nih kita. Berkhianat mereka dan memberikan jalan-jalan tertentu untuk masuk ke kota Madinah. Tapi juga seperti itu juga, Bani Quraidah juga terkejut dengan ide yang belum pernah ada di masyarakat Arab dengan membangun parit. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menuju ke Bani Quraidah sampai berhasil mengusir dan memusnahkan Bani Quraidah. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya yang dari Khandaq, janganlah kalian taruh pedang-pedang kalian sampai kita sampai di kota atau di tempat Bani Quraidah. Jadi jangan sampai istirahat itu pedang. Kita langsung menuju ke Bani Quraidah. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengumandangkan adzan. Kumpulkan semuanya sahabat, karena panggilan adzan itu bukan hanya untuk sholat pada saat itu ya, dan juga sampai kapanpun adzan itu memang identik dengan panggilan sholat. Tetapi Rasulullah SAW ketika ingin mengumpulkan sahabatnya, menyuruh sahabat yang lain untuk mengumandangkan adzan. Kemudian berkumpul sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an setelah berhasil memukul mundur pasukan musyrikin yang mengepung kota Madinah selama 15 hari. Mereka berjumlah 10.000, sedangkan kota Madinah itu mungkin nggak sampai 10.000. Rasulullah aja pasukannya sekitar 3.000. Kemudian setelah sahabat berkumpul, Rasulullah berkata, "Man kana sami'an muti'an," dan siapapun, barang siapa yang sami'an, yang taat atau yang mendengar dan yang taat, fala yusalliyanal asr illa fi Bani Quraidah. Maka siapa saja yang dengar dan taat, kita tidak akan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini udah gede banget. Udah gede banget. Kita sholat asarnya jangan di sini, di tempat Bani Quraidah. Di tengah-tengah perjalanan akhirnya keluar sahabat dan kaum muslimin itu keluar dari kota Madinah. Wa'ayyana ibnu Ummi Maktum waliyan alal Madinah, dan Rasulullah memberikan kota Madinah untuk sementara agar dipegang oleh Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta. Yang gara-gara sahabat ini turun ayat untuk menegur Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sedang berdakwah untuk berniat mengajak
orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy untuk masuk Islam. Akan tapi orang-orang Quraisy tidak mau dengar. Datang sahabat Ummi Maktum ini, Abdullah bin Ummi Maktum ini, tanya Islam kepada Rasul. Tapi Rasul lagi berniat agar orang ini Islam. Ya. Datang Ummi Maktum ini yang tua radhiyallahu yang buta radhiyallahu ta'ala bertanya tentang Islam. Maka Rasulullah SAW itu bermuka masam. Bermuka masam. Ditegur oleh Allah Ta'ala, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Buat apa? Gitu loh. Teguran Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Buat apa kamu ini ngotot untuk berdakwah kepada musyrikin yang udah nggak tahu sebenarnya masuk Islam? Nah, ini ada orang buta yang ingin tanya tentang agama. Sebagian kaum muslimin tidak setuju bahwa abasa wa tawalla itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, terlepas khilaf pendapat itu memang jumhur menyatakan bahwa abasa wa tawalla ini adalah teguran. Karena teguran itu bukan hanya satu. Rasulullah SAW ribut dengan istri-istrinya perihal madu. Madu minum ya, bukan madu biasa. Kalau madu biasa bingung. Ada yang tanya sama anak, Ustaz, gimana? Antum jualan madu nggak? Anak nggak jual. Gimana cara Ustaz bedain madu asli sama madu palsu? Anak jawab aja. Udah anak jawab tadi, anak nggak jual masih tanya. Anak jawab, kalau ente bawa madu asli, istri ente ngamuk. Masih belum ada. Jadi apa? Perihal madu Rasulullah haramkan untuk dirinya sendiri. Gara-gara ribut istrinya, Rasulullah mengharamkan madu untuk dimakan atau diminum. Maka turun ayat Allah Ta'ala surat Al-Tahrim. Lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah sudah halalkan untukmu? Hanya untuk ridho istri-istrimu. Ya Rasulullah bimbingan wahyu. Jadi kalau salah ada yang menegur. Wahyu langsung. Kembali lagi ke jalan yang benar. Ke selio sedikit kembali. Karena Rasulullah manusia biasa. Yang membedakannya memang mereka dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menjadi Rasul dan penutup para Nabi dan Rasul. Kemudian Abdullah bin Ummi Maktum ditaruh di kota Madinah dan dijadikan pemimpin sementara. Dan menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk membawa al-liwa. Dan menempatkan Ali bin Abi Thalib di Muqaddimah al-Jaish, di pasukan yang paling terdepan. Kemudian Rasulullah SAW terpecah pasukan Rasulullah itu. Sahabat ini terpecah jadi dua. Yang pertama memahami janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu letterlock. Sudah sebelum sampai ke Bani Quraidah kita nggak sholat asar. Setelah sampai di Bani Quraidah menyerah Bani Quraidah maka sholat asar. Dan sebagian sahabat yang lain itu di tengah-tengah perjalanan sudah mau mendekat di Bani Quraidah, masuk waktu asar dan mereka radhiyallahu ta'ala anhum sholat. Belum masuk ke Bani Quraidah. Dan sahabat ini saling saling ngobrol lah. Ini antum ngapain sholat duluan? Bukankah Rasul sudah ngomong kan tadi kan? Katanya, fala yusalliyanna al-asr illa fi Bani Quraidah. Kecuali di Bani Quraidah. Ada kata-kata kecuali loh. Berarti penekanan. Ngapain antum kok sholat? Karena udah jelas illa fi Bani Quraidah. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan siapa tadi yang sholatnya bersama saya di Bani Quraidah. Beberapa sahabat menjawab saya wahai Rasulullah. Dan siapa yang tidak ikut kepada perintah saya untuk sholat kecuali di Bani
Quraidah. Saya wahai Rasulullah. Rasulullah tidak menyalahkan kedua belah pihak dan tidak membenarkan kedua belah pihak. Udah kira benar semua. Kalau salah satu salah ya pasti Rasulullah menegur. Ini Rasulullah diam. Kemudian sampai Rasulullah SAW tempat atau kabilah Bani Quraidah. Itu terjadi pada al-hisar, pengepungan kaum muslimin ala Bani Quraidah khamsa wa ismina lailah. Ya, 25 hari. Luar biasa. Habis dari Khandaq, kejadiannya luar biasa. Allah SWT sampai menggambarkan hati-hati kaum muslimin itu ketika didatangi musuh dari segala arah. Wa idzamatil amsar wa balaghatil qulubil hanajir wa tadunnuna billahi dununa. Ya, itu sampai ketakutan itu merasuk ke dalam hati-hati kaum muslimin. Setelah itu langsung mengepung Bani Quraidah selama 25 hari. Semakin hari pengepungan itu terjadi dan semakin besar bala yang diterima oleh Bani Quraidah, karena mereka ya dikepung juga. Bagaimana saat Rasulullah bersama sahabatnya dikepung di kota Madinah, tersiksa, tidak ada akses makanan dan minuman masuk ataupun keluar. Jadi stok pangannya yang harus kuat. Begitu juga, nah ini menariknya sekarang itu ya seperti ini. Karena kita ketika faham sirah, faham bagaimana Rasulullah bernegara, ya, bagaimana Rasulullah mengalami kesulitan-kesulitan, itu kita bisa jadikan ibrah. Kalau sebuah negara, kalau sebuah wilayah itu mempunyai pasokan makanan yang melimpah, dia mau dikepung kayak apapun tetap kuat. Ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau pasokan makanan, minuman di sebuah daerah atau sebuah negara itu sedikit, maka ya sebentar, 1 minggu selesai. Ya. Bisa-bisa yang buka gerbang kotanya penduduk kotanya malah. Udah deh, itu kalau masuk karena lapar. Ya. Karena lapar ini juga luar biasa efeknya. Efek orang lapar itu luar biasa. Kata Umar bin Khattab, seandainya saya bisa menebas 2 hal dengan pedang saya, akan saya tebas kemiskinan dan kelaparan. Berapa banyak orang yang miskin, otomatis lapar. Mereka menggadaikan agamanya. Gara-gara Indomie, 1 dus, beralih agamanya. Berapa banyak? Banyak. Dan ini fakta. Nah, ketika kita belajar sirah, nggak hanya, ternyata Rasulullah umurnya segini ya, ternyata begini, enggak. Karena ini segala sektornya, sampai ulama sirah itu, siapa saja yang memahami sirah dengan benar, ya, dengan secara kamil, dia akan menjadi manusia yang paling luas wawasannya. Karena sirah ini menjelaskan bahwa bagaimana cara menghadapi musuh-musuh yang seperti ini, bagaimana cara membangun sistem pemerintahan yang baik, itu diajarin semua. Karena Rasulullah SAW ya, sebaik-baik qudwah bagi kita. Kemudian aradu istislam. Nah, biasa orang-orang Yahudi ini kalau sudah terpojok, ya, pasti dia angkat bendera putih, ya, dan ingin bertemu sama Rasulullah SAW untuk membicarakan perdamaian lagi. Akan tetapi Rasulullah SAW mengirim utusan kepada mereka, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala, dan melihatnya bagaimana kaum Aus menyikapi. Dikirim sama Rasulullah. Yang dikirim lagi-lagi orang Aus, orang penduduk kota asli Madinah. Nggak dikirim orang-orang Muhajirin, ya, karena orang-orang Muhajirin udah usir aja. Buat apaan sih? Karena orang Muhajirin itu orang Mekah yang pindah datang ke kota Madinah. Rasulullah mengirim Sa'ad bin Mu'adz kepada mereka. Jadi pendapat Sa'ad bin Mu'adz adalah pendapatnya Rasulullah juga, untuk melihat apa yang mereka tawarkan kepada Islam.
Kemudian Sa'ad bin Mu'adz kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah bertemu dengan orang-orang Bani Quraidah yang ingin menyerang dengan memberikan opsi-opsi. Ya. Opsi-opsinya ya menyerang, keluar atau tetap diperangi. Ya, Rasulullah menerima. Ya sudah kalau mau damai. Tapi Rasulullah bertindak tegas kepada Bani Quraidah. Sejak saat itu pengusiran Bani Quraidah adalah pengusiran orang-orang Yahudi dari kota Madinah. Dan sejak saat itu tidak diperbolehkan orang-orang Yahudi masuk ke kota Madinah. Tegas, karena bikin huru-hara dulu. Udah ngajakin perjanjian damai, dihianati. Setelah dikepung, diajak duel beneran, mau nyerah. Seperti itu memang. Mereka itu kalau berkuasa seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW mengeluarkan mereka dari kota Madinah Al-Munawwarah dan terpaksa membunuh beberapa dari di antara mereka yang masih ingin mengangkat pedang untuk memerangi kaum muslimin. Kemudian wabil qada ala Bani Quraidah khallat Madinah, dengan selesainya Bani Quraidah, permasalahan Bani Quraidah ya, diusir sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, khallat Madinah tamaman minal wujudil Yahudi. Madinah itu secara bersih 100% dari orang-orang Yahudi. Wasarat khalisah lil muslimin, dan menjadi kota 100% kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Nah, mereka itu setelah diusir dari kota Madinah, itu rata-rata mereka berkumpul di Khaybar. Ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Mereka bentengnya pindah dari Madinah ke kota Khaybar. Dan yang nanti itu juga ditaklukkan oleh kaum muslimin bersama Rasulullah SAW. Kemudian As-Sulhu Hudaybiyah wa Bai'atul Ridwan. Sudah memasuki perjanjian damai Hudaybiyah dan Bai'at Ridwan. Hudaybiyah itu perjanjian damai antara kaum muslimin yang diketuai oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik Quraisy. Dan Bai'at Ridwan adalah bai'at sumpah setianya para sahabat radhiyallahu taala. Sudah dekat. Ketika kita membahas Sulh Hudaybiyah, ini kita sudah dekat kepada Fathul Makkah. Mereka sudah tidak mempunyai kedudukan apa-apa lagi. Bahkan mengumpulkan pasukan 10.000 nggak bisa menaklukkan kaum muslimin. Di medan peperangan terbuka takluk semua oleh kaum muslimin. Insya Allah perjanjian Hudaybiyah dan Bai'at Ridwan, kemudian Fathul Khaybar, sebelum Fathul Khaybar dan sebelum Bai'at Ridwan atau Sulh Hudaybiyah, ini aslama, istilah berislam Khalid bin Walid. Jadi setelah atau sebelum perjanjian Hudaybiyah itu Khalid bin Walid masuk Islam, datang ke kota Madinah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW. Kemudian ketika Fathu Khaybar, Yahudi yang masih ada di Jazirah Arab itu bentengnya terakhirnya ada di Khaybar. Benteng yang luar biasa nih Khaybar ini. Kemudian setelah itu ada peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah ini perang pertama kaum muslimin melawan orang-orang Romawi.
Nah, ini Khalid bin Walid sudah menjadi panglima di sini. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita alhamdulillah sudah bahas peperangan Ahzab atau perang Khandaq dan diteruskan dengan Bani Quraidah yang dikepung oleh Rasulullah SAW selama 25 malam atau 25 hari kurang lebih, sampai-sampai mereka ingin damai dan diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Dengan selesainya diusirnya Bani Quraidah, ya, secara terang-terangan 100% kota Madinah itu dihuni oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala bishawab. Kita cukupkan pertemuan ini di peperangan Bani Quraidah dan insyaallah sulh Hudaybiyah dan Bai'at Ridwan pada Selasa yang akan datang.